sebagai sesama pemberi service, kita semua tahu ya rekan service, di mana yang namanya service excellence itu kadang-kadang nggak seperti jalan tol yang mulus lurus ya. Selalu aja ada jalan-ganjalan, selalu aja ada liku-liku yang ibarat kata itu merupakan masalah dalam proses pemberian layanan kepada customer ya, dan bahkan berujung kepada komplain ya. Tentu saja buat sebagian dari kita seperti momok gitu ya. Siapa sih yang pengen di-komplain gitu kan ya, apalagi kalau komplainnya caranya udah yang hard komplain. Nah, saya pengen tanya nih kepada Pak Indra dan juga Pak Tony ya, apa sih yang harus kita lakukan ketika kemudian komplain kita alami dan diucapkan oleh customer? Oke, ini pertanyaan klasik ini ya. Kalau bicara service mau nggak mau pasti ada sentuhan ke masalah komplain. Betul. Yang pertama adalah cara melihat komplain. Intinya adalah begini, komplain itu diberikan oleh customer ke kita, berarti dia memberikan kita peluang untuk memperbaiki masalah. Ya. Jadi idealnya secara prinsip itu kita mesti berterima kasih dulu. Bahwa thank you for your input dan seterusnya. Jadi ini bukan ancaman, ini bukan menyusahkan kita, dan yang paling penting ini bukan personal. Ya. Tapi ini adalah harapan dia. Dia menyatakan harapan dia yang belum kita berhasil penuhi. Jadi itu mindsetnya pertama dari itu. Jadi nggak ada itu komplain yang tidak berguna. Semua komplain bagus. Terima kasih untuk itu. Kedua, saya ingin memberikan satu trik kecil yang mungkin bisa menjadi panduan. Ini bukan standar, ini bukan proses, tapi cara berpikirnya. Yang pertama adalah begitu ada komplain, the first thing you say is you're sorry. Say you're sorry. Ingat ya, diawali dengan S. Say you're sorry for the inconvenience atau atas keterbatasannya dan seterusnya. Walaupun kadang-kadang nih bukan kita yang salah tapi customer yang salah, tetap aja idealnya kita cari peluang untuk say you're sorry bahwa Anda mengalami hal yang tidak sesuai dengan harapan Anda. Yang kedua adalah kita perlihatkan bahwa kita paham dengan perasaan mereka saat itu, yaitu empathy. Jadi kita empathize ke mereka. Perlihatkan bahwa kita paham. Jadi kita perlihatkan bahwa kita memahami dan kita juga turut merasakan apa yang ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Yang ketiga itu tadi S yang pertama, yang kedua E, yang ketiga adalah resolve the problem. Selesaikan masalahnya dengan cepat dan dengan tuntas. Ya, untuk sebagian besar customer sudah cukup. Say you're sorry, empathize, and resolve the problem dengan cepat dan tuntas. Untuk beberapa customer khusus itu kadang-kadang nggak cukup. Jadi mesti ada semacam tanda kutip ganti rugi. Istilah kami victory to the customer. Jadi si customer harus sebagai akibat dari komplain dia merasa, nah gitu dong. Jadi ada victory yang dia rasakan. Ini mesti hati-hati karena biasanya ada biaya di situ dan ada risiko hukum di situ. Oleh karena itu lakukan ini untuk problem-problem tertentu yang kritikal di mata customer, dan lakukan ini pada customer-customer yang memang kritikal untuk bisnis Anda. Jadi not for everybody. Karena kalau enggak nanti semua kita perlakukan kayak gitu nanti jadi berat justru secara ekonomi untuk kita. Dan yang terakhir, kalau tadi V, sekarang kita memperpanjang hal baik yang kita lakukan tadi. Jadi bukan memperpanjang masalahnya, tapi setelah beberapa waktu kita hubungi lagi si klien atau si customer, kita tawarkan lagi, is there anything else that we can do for you, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu kalau dilihat singkatannya SERVE, serve. Say you're sorry, empathize, resolve the problem, victory to the customer, extend the outcome. Itu kembangkan mindset itu sehingga nanti bisa menjadi otomatis dilakukan oleh para frontline kita pada saat, semoga enggak ya, pada saat ada komplain dan seterusnya. Baik. Ya, dilihat sekali jawabannya Pak Indra. Dan tadi contoh yang disampaikan Pak Indra tadi ya, 5 langkah serve ini kan memang identik mungkin teman-teman frontline yang melakukan. Kalau saya jadi curious nih ya,
tadi kita udah bahas bahwa kalau kita bicara tentang layanan ini kan bukan frontline, tapi semua orang A to Z ya, terutama kalau tadi yang disebut Pak Indra ada 3 poin yang penting untuk mengelola budaya layanan, itu leader. Tadi saya ingat sekali. Kalau leader nih, bagaimana dia bisa berkontribusi dalam penanganan komplain, Pak Tony? Ya, kalau tadi frontline-nya dengan serve-nya misalnya, kalau leadernya bagaimana perannya kira-kira? Iya, kalau untuk leader atau pimpinan, beberapa hal juga perlu mereka perhatikan ya terkait dengan komplain ini. Di antaranya adalah pertama, mereka menyiapkan channel-channel yang memang disosialisasikan kepada customer. Ya. Kalau Bapak dan Ibu customer ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan kualitas layanan kami, dalam kurung termasuk komplain, itu sudah diarahkan channel. Baik. Kalau mau visit kemana, kalau mau menelpon ke nomor mana, kontak senternya lah ya. Iya, kalau mau chatting kemana. Oke. Karena kalau tidak diperjelas channel-channel ini, nanti takutnya customer itu jadi liar. Iya. Ya, dia kemana-mana. Betul. Atau dia bingung. Jadi mendingan kita arahkan. Betul. Itu manajemen harus menyiapkan. Yang juga perlu disiapkan oleh manajemen adalah membuat kategorisasi komplain. Komplain-komplain apa saja yang waktu penyelesaiannya harus saat itu juga. Komplain-komplain apa saja yang waktu penyelesaiannya mungkin dalam 1-2 jam. Betul. Komplain mana saja yang penyelesaiannya mungkin dalam 1 hingga beberapa hari. Tapi sorry, saya cut sampai di situ. Tapi intinya any complaint important untuk ditangani ya. Oh iya. Tinggal mungkin jenisnya saja sesuai dengan mungkin bobot dan juga tingkat kesulitan untuk solusinya ya gitu ya Pak Tony ya. Dan kenapa harus ada rentang waktu yang jelas? Karena semua customer ketika komplain dia pasti akan tanya. Ini nanti selesainya kapan? Berapa lama? Nah, untuk memudahkan petugas kita yang terima komplain memberikan jawaban dengan kepastian, memang manajemen atau leader harus menyiapkan semacam kategorisasi. Ini komplain tipe A. Saat itu juga komplain tipe B dalam 1 jam, komplain tipe C 1x24 jam, komplain tipe D 3x24 jam misalnya. Intinya memang harus disosialisasikan juga kepada termasuk juga siapa yang menghandle itu. Bisa jadi si petugas yang terima telepon atau supervisornya atau GM-nya sekalian. Kalau nggak salah itu namanya eskalasi. Cocok, betul. Atau juga kalau memang dia follow up-nya ada yang harus dikerjakan oleh bagian internal, berarti juga dikasih tahu juga tuh di panduan tadi. Komplain ini yang follow up siapa? Iya. Nah, unit mana yang harus follow up? Dan berapa lama follow up-nya itu harus bisa selesai. Itu dari manajemen mungkin itu ya. Oh, sama satu lagi yang juga penting bagi manajemen adalah kalau komplain itu kan berarti udah kejadian ya. Betul. Masalahnya udah kejadian dan udah dilaporkan oleh si customer. Yang juga penting untuk manajemen adalah mengantisipasi risiko-risiko terjadinya masalah. Baik. Nah, jadi kaidahnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Yes. Nah, bagaimana manajemen ini bisa melakukan upaya-upaya untuk antisipatif, mengidentifikasi masalah, dan secepat mungkin menangani masalah sebelum dia pecah menjadi komplain. Nah, itu juga penting. Delight sekali, luar biasa. Ada satu lagi Pak Iqbal. Silakan Pak Indra. Yang dianggap remeh mengenai komplain, yaitu penomoran komplain. Itu simple, tapi kalau penomoran komplain itu, penomoran atau identifikasi komplain itu tidak dilakukan dengan benar, itu bisa-bisa data yang masuk atau komplain yang masuk tadi itu entah ada di mana, entah dalam bentuk apa, dan itu mesti dicari-cari untuk itu. Tapi kalau ada penomoran khusus seperti yang tadi Pak Tony bilang, untuk kategori komplain ini nomornya begini, itu untuk merecall, untuk manggil kembali, dan untuk melihat statusnya. Ini komplain udah beres belum, dan seterusnya. Itu harus kalau bisa diotomatisasikan. Jadi jangan sampai petugasnya yang standar operating procedure-nya berdasarkan si orangnya. Jadi enaknya nomornya ini, nomor itu. Jadi harus ada suatu sistem penomoran, dan ini seringkali terabaikan. Jadi begitu mau dibahas, yang mana ya? Komplain yang mana ya? Aduh, itu sayang bener tuh. Jadi misalnya si customer telepon kembali, komplain saya gimana? Udah ditangani belum? Jangan pula kita sampai nanya yang mana ya. Jadi masalah baru lagi itu. Kira-kira begitu. Benar. Itu menarik sekali Pak Indra. Apalagi tadi kalau kita bicara eskalasi, saya pernah mengalami di mana saya mengalami pengalaman mengecewakan ya, sebuah layanan di sebuah instansi gitu kan ya, dan saya mengeluh kepada si staff ya, karena kenapa kok lama, kok gini dan seterusnya, dan dia tergagap-gagap tidak bisa menjawab, dan dia bilang, sebentar ya Pak, saya akan panggilkan atasan saya.
Ya sekitar 10 menit saya menunggu, nggak ada minuman gitu ya, panas kipas-kipas. Pimpinannya datang dan menanyakan hal yang sama. Ada yang bisa dibantu Pak? Wah buat saya itu mengesalkan. Kayak tadi saya sudah bilang sama staf Anda deh, panjang lebar. Ternyata hanya ditanya, ada yang bisa dibantu Pak? Harusnya memang ada sistem yang kemudian apa ya istilahnya, sifatnya yang akan kemudian bisa follow up apa yang sudah terjadi dan tidak kemudian mulai dari nol lagi gitu bahkan ya. datanya hilang. Iya. Jadi yang lebih aneh lagi pertanyaan,